Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Winda. Apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabarnya baik Pak Agus. Bagaimana dengan Pak Agus sendiri kabarnya? Alhamdulillah baik juga Bu. Oh iya, Bu Winda, hari ini ada jadwal supervisi pembelajaran dengan saya ya Bu ya. Iya Pak, benar. Bagus sekali Bu. Ibu saya lihat sangat siap dengan modul ajar yang sudah disiapkan oleh Ibu. Boleh saya lihat dulu modul ajarnya? Boleh Pak, silakan. Modul ajar Ibu sudah bagus, terlihat lengkap, dan saya sangat salut dengan kinerja Ibu. Sebelum kita lanjut, Pak Supervisi ini bisa sedikit disampaikan apa yang Ibu harapkan dari kegiatan kita hari ini. Yang saya harapkan dari kegiatan kita hari ini, saya mau memastikan terkait persiapan apa yang telah saya buat agar mampu saya mengimplementasikan dengan baik di kelas dan membuat kelas saya menjadi aktif dan lebih bersemangat ketika saya mengajar dapat diterima oleh anak-anak. Oh, begitu ya Bu. Bu Winda ingin memastikan kesiapan Ibu dalam mengajar serta bagaimana mengimplementasikannya dalam mengajar. Ibu sangat kreatif sekali dan hebat. Ya benar Pak Agus, dengan apa yang telah saya siapkan di modul ajar ini, saya jadi yakin dan percaya diri untuk mengajar di kelas. Sejauh ini apa yang Ibu telah siapkan dan yang baik menurut Ibu Winda dalam mengajar? Setiap saya mau mengajar, saya mempersiapkan yang pertama program tahunan, program semesteran, ya Pak, dan ATP, modul ajar, evaluasi pembelajaran, dan penilaian. Selain itu juga saya menggunakan model pembelajaran yang sesuai dengan kompetensi saya dalam mengajar. Wah, nampak sudah sangat bagus itu Bu. Semua dokumen administrasi mengajar sudah disiapkan dengan baik. Kemudian apa topik atau materi yang ingin Ibu sampaikan di modul ajar ini? Nanti topik layanan bimbingan klasikal yang saya akan sampaikan itu tentang bahaya dampak merokok bagi kesehatan dengan metode brainstorming, Pak. Wah, topik pembelajaran yang akan Ibu ajarkan tadi bahaya merokok. Apa tujuan pembelajaran yang Ibu ingin capai dalam memperoleh nanti ketika pembelajaran berlangsung dari CP yang Ibu sampaikan? Tujuan saya mengapa memberikan layanan bimbingan klasikal bahaya merokok agar peserta didik dapat menghindari merokok dan Ya. memberi keputusan bahwa saya akan merokok atau tidak akan merokok, begitu Pak. Tujuan pembelajarannya sudah jelas sekali, Bu. Terlihat sesuai konsep pembelajaran yang baik dan aktif. Dari apa yang Ibu sampaikan tadi melalui tujuan pembelajaran, bagaimana proses pembelajarannya yang Ibu akan terapkan di kelas agar menjadi aktif sesuai dengan yang Ibu harapkan. Begini Pak, rencananya nanti saya akan menggunakan model brainstorming, di mana saya nanti akan memulai pendahuluan, yang pertama berdoa, memberikan ice breaking, dan menyampaikan tujuan dari layanan bimbingan klasikal. Selanjutnya siswa saya bentuk menjadi kelompok, ya. Nanti siswa saya suruh untuk diskusi dan mempresentasikan hasil diskusinya, terus memberikan refleksi dan evaluasi hasil dari layanan bimbingan klasikal tersebut. Wah, nampaknya sudah sangat bagus, Bu, dan kreatif sekali
dengan menggunakan brainstorming dan tahap pembelajaran yang tepat, berapa durasi waktu Ibu yang diperlukan? Nanti durasinya 2 jam pelajaran 90 menit. Iya, tentunya dengan ada PowerPoint, LCD, proyektor begitu ya Bu ya. Bagus sekali Bu, dengan durasi 2 jam dan Ibu sudah menyiapkan dengan baik media-medianya. Apa yang Ibu dapat disimpulkan dari ini dan bagaimana perasaan Ibu yang sekarang? Dari diskusi prasupervisi ini dapat saya simpulkan bahwa nanti ketika saya mengajar akan menggunakan model brainstorming yang sesuai tahap pembelajaran yang aktif dan siswa bisa mencurahkan ide-ide pendapatnya di dalam diskusi kelompok, dan nanti saya akan menyiapkan media pembelajaran pendukung yang sesuai. Jadi perasaan saya sangat senang dan lega dan dapat percaya diri. Semoga nanti ketika mengajar dapat berjalan dengan lancar dan baik hasilnya. Ya, amin. Baiklah Ibu sudah menyampaikan rencana mengajarnya nanti dengan baik dan untuk rencana supervisinya akan dilakukan pada hari Rabu nanti di kelas 10-6 ya. Begitu ya Bu ya? Ya. Oke. Terima kasih Bu, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan hari ini, Bu Guru akan memberikan layanan bimbingan klasikal. Sebelum bimbingan klasikal dimulai, lebih baik, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, agar berjalan dengan lancar. Dipersilakan Ketua Kelas, Mas Fadil, menyiapkan. Jika bergerak, mulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya, hari ini kita masih diberi kesempatan kesehatan sehingga hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran bimbingan klasikal ya. Ibu absensi dulu ya. Ada teman yang nggak berangkat hari ini? Ada. Siapa ya? Nanti Ibu absen satu-satu dulu. Anggun, Arianti, Arif Fadila, Bella Fadila, Cinta Salsabila, Celita, Jessica, Husni, Lung Jaya, ada surat? Alfa ya? Melisa, kenapa? Sakit berapa hari? 3. Winda Naila, Windy, terima kasih. Ya, semoga teman kalian yang sakit cepat diberi kesembuhan ya, biar cepat berangkat sekolah. Masih semangat anak-anak? Masih. Sebelum mulai pembelajaran biar lebih semangat dan gak ngantuk karena sudah siang, Bu Guru mau memberi ice breaking, sebuah permainan taktik boom ya. Nanti cara permainannya, kalau tangannya Bu Guru ke kanan kalian bilang tak, kalau tangan Bu Guru ke kiri bilang tik, kalau ke tengah, tepuk tengah bilangnya boom ya. Bisa dimengerti? Dimulai ya.
Berarti kalian masih semangat ya, luar biasa untuk kelas 10-6. Nah, untuk berikutnya Ibu akan memberi layanan materi bimbingan klasikal tentang remaja keren tidak merokok loh. Ya, kalian kalau mau jadi remaja yang keren berarti jangan merokok. Apakah di kelas ini ada yang sudah merokok? Raffi, Bu. Raffi? Ya, nanti Bu Guru harap setelah Bu Guru memberi layanan tentang materi bahaya merokok, kalian bisa berhenti merokok. Nah, di sini Ibu jelaskan tentang langkah-langkah tugas dan kegiatan hari ini. Nanti di sini Bu memakai metode brainstorming. Apa itu brainstorming? Brainstorming itu curah pendapat, ya. Kalian nanti akan Bu Guru bentuk menjadi 6 kelompok untuk mengemukakan ide atau gagasan, ya, untuk mendapatkan sebuah solusi dari permasalahan. Di sini nanti yang akan dibahas permasalahannya adalah bahaya merokok, ya, untuk remaja. Karena kamu masih sekolah, masih remaja, nanti yang akan dibahas bahaya merokok untuk remaja dan dampaknya, penyebabnya, ya. Di sini tujuannya, Ibu, tujuan pemberi layanannya, nih, peserta didik agar dapat berargumentasi, beralasan kenapa kamu memilih merokok, ya, dan mempertimbangkan pertimbangan kenapa juga kamu berhenti merokok atau tidak berhenti merokok. Yang ketiga, mengambil keputusan. Karena kamu sudah dewasa, kamu pasti bisalah mengambil keputusan yang lebih baik untuk diri kamu sendiri. Kamu akan tetap merokok atau tidak merokok. Nah, dari keputusan itu ya harus dibuktikan. Kalau kamu sudah mau berhenti merokok, ya sudah, jangan sampai nanti kalian di suatu hari kena razia oleh Bapak Ibu guru yang lain, dibawa ke ruang BK karena masalah merokok. Ya. Nah, sebelum materi, Bu Guru ingin bikin kesepakatan untuk layanan klasikal ini selama 2 jam pelajaran atau 90 menit. Ya, setuju? Setuju ya? Ya. Nah, mulai materi rokok, bahaya, dampak, dan cara mengatasinya. Berikutnya. Apa sih itu rokok? Ada yang udah tahu kan ya bentuk rokok kayak apa ya? Pasti pernah lah melihat ya, walaupun kamu tidak merokok. Yang hafal malah yang merokok. Ya, Mas Raffi ya? Bentuk rokok tahu ya? Nah, rokok adalah hasil olahan tembakau ya, yang dibungkus oleh kertas dibentuk panjang, itu namanya rokok ya. Tapi di sini jenis-jenis rokok ya. Pertama, rokok batang atau kretek. Ada ya? Kenapa remaja merokok? Alasannya apa? Ikut-ikutan teman. Ya, yang pertama di sini remaja kebanyakan itu tidak pernah berpikir rasional dulu, langsung bertindak, nggak berpikir nanti dampaknya seperti apa ya. Yang penting senang
Terima kasih. Yo, keren tidak? Remaja keren tidak? Ya, setuju? Tayangan sebuah film video animasi tentang bahaya merokok dulu, ya. Silakan diperhatikan. Apa yang terjadi pada ibu? Ibu sudah masih sangat kecil, jangan-jangan tak berdosa terpapar oleh rokok konsumsi. Ibunya sendiri sadar. Ada yang akhirnya terkena serangan jantung, kanker kulit. Dari video tadi, apa yang kalian bisa dapatkan dari video tadi? Ada yang bisa menjelaskan? Silakan berdiri. Dari film tadi. Jadi film tadi saya dapat menyimpulkan bahwa selain perokok pasif, perokok aktif juga mengalami dampak yang berbahaya seperti penyakit jantung, paru-paru, dan juga beberapa dampak negatif dari rokok. Seperti pada tontonan tadi, rokok dapat menyebabkan kematian sampai menimbulkan beberapa Penyakit yang lainnya. Ya, benar. Kasih tepuk tangan. Kemukakan ide pendapat kalian dalam bentuk mapping, ya, di Canva. Kalian kan sudah bisa membuat Canva. Dampaknya ya nggak apa-apa, nanti dipresentasikan apa aja. Ada token loh. Sini ada token. Oh. Nah, ini tadi yang kirim ke WA Ibu. Maju. Diperkenalkan ya nama-nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sini geser. Wati tidak bisa 30. Kenalkan nama saya Windika Stensi dari ASN 35. Kenalkan nama saya Windika Stensi dari ASN 35. Meeting dari kelompok kami tentang bahaya merokok. Yang pertama, apa sih itu merokok? Merokok adalah membakar tembakau yang kemudian dihisap asapnya baik menggunakan Yang keras rokok ya, maupun maju lagi. menggunakan pipa. Dampak merokok bagi pendidikan: mengalami gejala kurang fokus belajar, sulit memahami pelajaran karena mengalami penurunan daya tangkap, kurang aktif, mengalami gangguan ritme makan hingga menyebabkan anak tersebut mengalami depresi. Ada cara untuk menghindari agar tidak merokok, yaitu sebagai berikut. 1. Hindari berkumpul dengan teman yang sering merokok. 2. Yakinlah bahwa rokok bukan satu-satunya sarana pergaulan. 3. Jangan malu mengatakan bahwa diri kita bukan merokok. 4. Berbanyak mencari informasi tentang bahaya merokok. 5. Hindari sesuatu yang terkait dengan rokok, seperti sponsor, iklan, poster, dan publikasi. 6. Lakukan hal-hal positif lainnya seperti olahraga, membaca, dan lainnya yang menyenangkan. Ada yang ditanyakan? Kurang jelas atau sudah jelas? Jelas. Jelas? Ada yang ditanyakan? Saya Bu. Ya. Siapa? Saya Gunawan Bu. Surya. Silakan. Bagaimana caranya menolak ajakan teman merokok?
Bagaimana caranya Menolak menolak ajakan teman untuk merokok? Jawab. Ya, Dari saya pendapat ya, yang keras Mas. adalah dengan cara jangan takut. Adalah Ada yang bisa bantu barangkali temannya. Jangan takut mengatakan kalau kamu tidak merokok dan katakan dengan kata-kata yang sopan agar tidak dijauhi oleh teman. Bisa diterima Mas Gunawan? Jadi kalau ada teman yang mengajak merokok, jangan takut untuk menolaknya dan untuk bilang tidak, jangan takut ya, demi kesehatan kamu. Dah? Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berikutnya kelompoknya Anggun. Jawabannya yang beres, Leh. Nggak ada yang beres sih. Kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cina Nabila Hairunisa dari Absen 5. Perkenalkan, nama saya Bunda Anjali dari Absen 1. Perkenalkan, nama saya Melani Putri dari Absen 17. Perkenalkan, nama saya Aprika dari Absen 9. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan pertama dari Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang bahaya merokok yang meliputi efek rokok bagi wanita, cara berhenti merokok, dan dampak dari perokok pasif. Yang pertama, dampak dari perokok pasif. Dampak dari perokok pasif bisa menyebabkan gangguan perkembangan paru-paru, jantung, sistem pencernaan, dan saraf pusat pada bayi, serta timbulnya masalah perilaku dan pembelajaran di kemudian hari. Yang kedua, cara berhenti merokok. 1. Niat yang sungguh-sungguh untuk berhenti merokok. 2. Belajar membenci rokok. 3. Bergaulah dengan orang yang tidak merokok. 4. Sering-sering pergi ke tempat yang ruangannya ber-AC. 5. Pindahkan semua barang-barang yang berhubungan dengan rokok. 6. Kurangi jumlah merokok sedikit demi sedikit. Dan yang terakhir, hilangkan kebiasaan bohong. Efek rokok bagi wanita. 1. Perempuan merokok merokok namun sering terpapar atau beralkohol cenderung melahirkan bayi dengan berat badan rendah serta ada peningkatan risiko kelahiran prematur. 2. Merokok dapat meningkatkan risiko katarak, pembunuhan dan mata, membuat nada sulit untuk melihat bersangkutan dengan kekuatan dari mata. Ada yang mau ditanyakan? Menurut saya di sini bertanya, nama Arif Adila dari ABCR 3. Silakan. Teman-teman, jujur saya sudah merasakan rokok saya ini, tetapi saya merasa kesulitan. Bagaimana caranya agar saya bisa berhenti merokok? Ada yang mau jawab? Yang pertama, harus ada niatan diri kamu sendiri untuk berhenti merokok. Kedua, jika ada rasa ingin merokok muncul, kita bisa alihkan dengan makan permen. Ada tambahan lagi jawabannya, Mbak? Ya, tadi Arif menanyakan bagaimana caranya berhenti merokok. Farhan menjawab apa tadi, Han? Pertama? Dia niat. Ya.
Pertama itu dengan niat dari diri kita sendiri ya, ingin berubah. Kalau nggak ada niat, itu akan susah. Apalagi kalau hanya ikut-ikutan teman, ya. Terus kalau ingin merokok, kita alihkan dalam makanan ringan seperti permen, ya, atau jajanan yang kalian suka. Yang utama yaitu niat dan kurangi kadar rokoknya. Yang biasa rokok 1 hari 1 bungkus, kurangi 1 batang saja 1 hari, ya, harus bisa. Paham? Dah? Sekian presentasi dari kelompok kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi dari teman-teman kalian mempresentasikan kebanyakan faktor penyebab remaja merokok. Pertama, faktor remaja merokok itu ada disebabkan 2 faktor. Yang pertama faktor internal. Kalau internal berarti di dalam diri sendiri. Yang pertama niat, ya, keniatan dari remaja itu untuk merokok. Kedua, ingin mencoba-coba, ya, penasaran. Yang tadi Ibu sudah menyampaikan, seusia remaja kalian itu rasa penasarannya besar, ya, sehingga sekali mencoba bikin ketagihan, ya sudah terus-terusan, ya. Itu faktor dari internalnya. Faktor eksternalnya, ya, 1, mudah dipengaruhi oleh teman, ya. Bertemannya dengan anak-anak yang sudah merokok pasti akan ikut-ikutan merokok. Kedua, faktor dari keluarga. Mungkin ayahnya merokok, sehingga dia melihat gambaran ayahnya merokok, jadi ikut merokok. Ketiga, kurangnya pengawasan dari orang tua, pola asuh orang tua yang kurang baik. Ya, mungkin bapak ibunya broken home, atau bapak ibunya kerja di luar negeri atau di Jakarta, ya, sehingga kalian tidak ada pengawasan, pemantauan. Jadi kamu merasa bebas untuk melakukan tindakan merokok, nggak ada yang melarang, ya. Jadi pesan Bu Guru, setelah kamu mendapatkan materi ini dan tadi sudah dibahas oleh teman-teman bareng-bareng tentang bahaya merokok, Bu Guru harap kalian bisa menghindari perilaku merokok dan berhenti merokok, ya. Sayangilah diri kamu sendiri dan sayangilah keluarga, ya. Kalau kamu sakit juga yang susah keluarga, ya kan? Kalau kamu merokok nanti juga tadi ada dampak untuk keluarga juga di rumah, ya, yang sebagai perokok pasif. Itu kesimpulan dari Ibu. Jadi Bu Guru harap kalian hindari rokok, ya, agar tidak terkena dampak-dampak dari rokok. Paham? Nah, untuk berikutnya, karena kalian sudah paham tentang bahaya merokok, Ibu ada lembar isi lembar peserta didik, nanti kalian isi yang di belakang, nggak usah.
Nah, sebelum Bu Guru tutup pemberian layanan bimbingan kelas kali ini, Guru ingin kalian memberikan refleksi yang terdiri dari ucap. Apa itu ucap? U-nya itu understanding, pemahaman. C-nya comfortable, sikap, perasaan kamu mengikuti layanan bimbingan kelas kali ini. A, action. Actionnya apa? Setelah menerima layanan bimbingan ini, Guru harapkan kalian berhenti merokok. Jadi, Bu Guru pengen kamu membuktikan. Action itu kan berarti aksi ya. Aksinya kamu membuktikan bahwa tidak akan merokok. Ibu pantau dalam 1 minggu ke depan, ya. Apa kamu masih merokok atau tidak? Nanti kalau masih ada peserta didik yang membutuhkan bimbingan dari Ibu, bisa nanti melalui bimbingan konseling individu atau bimbingan kelompok di lain hari. Ya, paham? Paham. Nanti Bu Guru ngasih lembar evaluasi. Jadi penilaiannya kamu selama mengikuti bimbingan klasika. Ada yang berkenan mengutarakan pemahaman yang didapat dari layanan bimbingan klasikal ini dan perasaannya bagaimana mengikuti layanan bimbingan ini. Pesan saya tentang pembelajaran ini yaitu senang karena dapat mengetahui bahaya dan dampak dari merokok. Dan saya juga sebagai seorang perokok pasif lebih mengetahui ternyata seorang perokok pasif juga dapat terkena penyakit yang disebabkan oleh perokok aktif. Dan aksi saya setelah melihat dan mempelajari materi ini, saya akan lebih menghindari seorang perokok aktif agar tidak terkena penyakit. Ya, terima kasih. Ini lembar evaluasi diisi lagi. Satu kali lagi ini. Nah, ini yang lembar evaluasi tadi yang Bu Guru jelasin menyangkut ucap itu pertama itu pengetahuan ya, yang setelah kamu mendapat materi ini ditulis di situ. Terus sikap perasaan itu dijawab dengan cara kalau kamu menjawab sangat setuju poinnya 4, centang aja ya, dipilih ya. Terus jawab sesuai poinnya 3. Terus sudah sini dikumpulkan. Sudah selesai kumpulkan. Campur.
kalian dapat menerima bimbingan klasikal mengenai bahaya merokok sesuai dengan tema kita, remaja keren tanpa merokok atau tidak merokok. Boleh untuk semangat kita, remaja keren? Tidak. SMA 1 pagar barang? Bisa berprestasi, bisa berprestasi, bisa berbudaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan aktivitas yang berikutnya ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Winda sudah selesai saya supervisi di pembelajarannya ya kemarin di kelas. Sangat bagus sekali Bu Winda karena Ibu sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik dan lancar. Terima kasih Pak Agus atas motivasi dan dukungan dari Bapak. Apa yang sudah baik menurut Ibu dari hasil pembelajaran di kelas yang kemarin? Menurut saya sudah melakukan secara baik karena saya sudah sesuai dengan dari merencanakan pembuatan RPL dan melaksanakan dengan tahapan-tahapan dari pendahuluan, kegiatan inti, kegiatan penutup dan memberi evaluasi hasil untuk peserta didik. Ya, ketika kemarin saya mengamati proses pembelajarannya Bu Winda, secara keseluruhan sudah bagus dan aktif sekali pembelajarannya, di mana model pembelajarannya sudah diterapkan dengan baik. Apa yang perlu dikembangkan, kemudian apa yang perlu dipelajari lagi, menurut Ibu apa yang perlu dikembangkan lagi dan dipelajari lagi? Dari pengalaman mengajar saya kemarin, saya mungkin akan lebih kreatif lagi untuk memberikan pertanyaan pemantik kepada peserta didik agar lebih aktif kembali dalam diskusinya. Dari aktivitas ya pembelajaran yang kemarin, Ibu sudah menunjukkan hal yang bagus dalam memberikan pertanyaan pemantik. Apa yang merencana Ibu lakukan lagi agar lebih baik lagi ke depannya? Tentunya saya akan berlatih lagi dalam mengajar dengan melihat dan mencari referensi berbagai sumber tentang pola mengajar yang baik, Pak. Ya, bagus sekali Bu Winda tadi. Dengan menggali referensi tadi dari berbagai sumber, kemudian kapan Ibu akan melaksanakan hal itu? Dalam dekat ini Pak, setelah selesai melaksanakan ujian, saya akan langsung menerapkannya. Oke, saya sangat senang sekali mendengarnya Ibu. Dukungan apa yang Ibu perlukan dari rencana yang Ibu tadi rencanakan? Mungkin ketersediaan waktu mengajar yang sesuai sarana dan prasarana, penunjang mengajar, ketersediaannya seperti wifi yang memadai, mungkin seperti itu Pak. Wah, mantap sekali Bu. Semoga semakin lancar ya Bu ya. Saya tunggu kabar baiknya untuk waktu berikutnya, sehingga semoga bisa berhasil. Bagaimana perasaan Ibu sekarang setelah supervisi ini Ibu lakukan dengan saya? Apa yang bisa Ibu simpulkan? Perasaan saya sangat senang Pak, karena bisa didampingi oleh Bapak dan diberi motivasi-motivasi dalam mengajar. Simpulannya saya akan lebih aktif dalam mengajar dengan memberikan stimulus agar siswa tambah aktif dan menggali dari berbagai referensi yang bagus. Terima kasih Pak, kiranya cukup. Oke, terima kasih Ibu. Sama-sama saya juga mengucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.